اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Para pemirsa kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini takkan terlepas dari berbagai kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat spiritual dan lain sebagainya. Maka dalam upaya untuk memenuhi dari beraneka ragam kebutuhan tersebut, manusia dituntut dan termotivasi untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan masyarakat dengan secara rukun, damai, dan saling mencintai dan menghargai antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kerukunan umat beragama. Karena tanpa adanya kerukunan, mustahil kebutuhan dan bantuan apapun tercapai dengan baik. Apa itu rukun? Ini penting untuk kita ketahui dan kita pahami, bahkan tidak hanya mengetahui, akan tetapi bagaimana kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerukunan atau rukun dalam bahasa Arabnya disebut ruknun, bentuk mufrad. Jamaknya adalah arkanun, berarti beberapa rukun. Lalu apa arti rukun secara bahasa? Dijelaskan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidati talkhisun bi ahammi masailil abwabil fiqhiyah bi uslubin mubassitin wa mufidin wa hadithun mustafadun min kutubi ulama'ina syafi'iyah wa min durusil allamatil faqih muhaqqiq Zain bin Ibrahim Zain bin Simit wa ghairuhu min ulama'ina al-afadil hafazahumullahu ta'ala ajma'in.
Ta'lifu Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau mengatakan ar-ruknu lughatan janibus syai'il aqwa. Rukun secara bahasa atau secara etimologi mempunyai arti sisi atau bagian sesuatu yang lebih kuat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Wahbah As-Suhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Wa ammar ruknu fil lughati fahuwal janibul aqwa. Rukun adalah sisi yang kuat. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian rukun secara istilah, ar-ruknu istilahan ibaratun an juz'il mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Artinya rukun secara istilah adalah sebuah ibarah dari satu juz. Ia merupakan bagian pokok komponen yang mana tidak akan nyata atau tercapai kecuali dengannya. Dengan kata lain, Syekh Wahbah As-Suhaili juga mengatakan di dalam kitabnya definisi rukun secara istilah. Ar-ruknu istilahan huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai' wa kana juz'an dzatiyan tatarakkabu minhu al-haqiqatu awil mahiyatu wa yutlaqu ala kullin min asy-syarti war-rukni wasfil fardiyah fa kullun minhuma fardun. Artinya bahwa rukun secara istilah adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan terjadinya atau wujudnya sesuatu hal, dan ia merupakan bagian pokok sebuah hakikat atau sesuatu komponen dapat tersusun darinya. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mendefinisikan rukun adalah sesuatu yang menjadi titik tolak keabsahan ibadah dan merupakan bagian darinya, sehingga manakala ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi, maka bukan hanya tidak sah, melainkan ibadahnya rusak. Itulah pengertian rukun secara bahasa dan secara istilah. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukun juga berarti baik, damai, tidak bertentangan, hidup rukun, rukun dengan tetangga, bersatu hati sepakat, merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup bersama. Oleh karena itu, kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian secara menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima,
saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Oleh karena itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait pentingnya kerukunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul akhawaini mithlul yadain, taghsilu ihdahuma al-ukhra, wa innama shabbahahuma bil yadain la bil yadi wal rijli li'annahuma yata'awanani ala gharadin wahidin. Fakadzalikal akhwani innama tatimmu akhwatuhuma idza tarafaqa fi maqsadin wahidin fahuma min wajhin kasyahsil wahidi. Wa hadza yaqtadi musahamata fis sarra'i wad dharra wal musyarakata fil ma'ali wal hal wartifa'il ikhtisas, yang artinya perumpamaan dua saudara itu seperti kedua tangan, yang satu membasuh yang lain, dan sesungguhnya diserupakannya kedua saudara dengan diibaratkan kedua tangan, bukan dengan satu tangan dan juga bukan dengan satu kaki, karena kedua tangan bekerja sama dalam satu tujuan. Demikian pula persaudaraan dapat sempurna jika mereka saling kasih sayang dalam satu tujuan. Jadi mereka dari satu arah, satu jalan, bagaikan satu orang. Dan dalam persaudaraan inilah membutuhkan partisipasi dan kerjasama, baik di saat kaya maupun miskin, baik di saat muda maupun melarat, baik di saat berbahagia maupun susah. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah sebuah dalil untuk dijadikan pedoman bagi kita agar rukun dan kerjasama sesama umat, karena manusia tidak akan hidup sempurna terkecuali dengan bermasyarakat, bersosial, dan rukun. Oleh karenanya kerukunan itu diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan kedua tangan, yang mana yang satunya bisa membasuh kepada tangan yang lainnya. Tangan yang kanan membasuh tangan yang kiri, dan tangan yang kiri membasuh tangan yang kanan, dan kedua-duanya kerjasama dengan baik. Sebagian ulama mengatakan kunu kal yadain wala takunu kal udhunain, jadilah kamu sekalian bagaikan kedua tangan, dan janganlah kamu menjadi bagaikan kedua telinga. Artinya kita harus rukun, kita harus damai, kita harus kerjasama bagaikan kerjasamanya kedua tangan. Dan jangan kita menjadi bagaikan kedua telinga. Bagaimana? Telinga, tidak ada istilahnya telinga ini rukun. Telinga yang kanan menghadap ke kanan, telinga yang kiri menghadap ke kiri. Artinya bertolak belakang. Kalau kita menjadi orang yang ahli fikir, janganlah kita jauh
untuk mengambil ibarah, mengambil contoh. Cukup kita berpikir tentang kegunaan anggota badan yang ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dalam dirimu apakah kamu tidak berpikir untuk i'tibar, untuk mengambil ibarah tentang keadaan dan kegunaan anggota tubuh kita. Ternyata semua anggota badan kita, kalau kita kaji, kita renungkan, semuanya mengandung hikmah, mengandung pelajaran bagi kita, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita. Amin summa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.